menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu selamatkanlah, sengsaranya musnahkanlah. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadat ini. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadat sabda dalam rangka pembukaan masa Advent. Masa Advent adalah masa sebelum Natal. Advent berarti kedatangan. Dalam masa Advent ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena itu, masa ini disebut juga masa penantian. Memang Tuhan sudah datang, yaitu 2000 tahun yang lalu. Namun kadang kita tidak menyadari sepenuhnya bahwa Ia telah datang dalam hati kita, dalam hidup kita. Dalam masa Advent ini kita diajak juga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, yakni kedatangannya pada akhir zaman. Maka, mari kita membuka hati lebar-lebar untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan mendengarkan sabdanya. Anak-anak yang terkasih, sebelum melanjutkan ibadat, marilah kita awali dengan doa penyalaan lilin Advent. Anak-anak yang terkasih, marilah kita sehati sejiwa mohon berkat atas lingkaran Advent ini, agar karena berkahnya, lingkaran Advent ini menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat sehati sejiwa, mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putra-Mu yang datang sebagai cahaya sejati,
Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan datangnya Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan putra-putrimu SD Strada Bina Mulia 1 ini semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari segala kesalahan, dosa dan kelemahan kita yang telah kita lakukan. Seringkali sikap dan tingkah laku kita menjadi penghalang untuk kedatangan dan kehadiran Tuhan di tengah kita. Maka marilah kita mohon belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau akan datang kembali dengan mulia untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau berpesan agar kami berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu yang mulia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Baik mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersukacita karena boleh menjalani masa Advent ini. Terangilah hati dan budi kami dengan sabda-Mu, agar kami selalu berjalan dalam cahaya-Mu dan menghentikan segala perbuatan salah kami, sehingga kami sungguh pantas menyongsong kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengadakan ibadat untuk mengawali masa Advent. Di sini ada lingkaran Advent dengan 4 lilin. Lingkaran Advent ini melambangkan hidup yang saling terjalin, juga lambang keabadian dan belas kasih Tuhan tanpa batas awal dan akhir. Belas kasih Tuhan akan selalu kita terima sepanjang masa. Keempat lilin lambang 4 minggu kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal. Lilin bernyala lambang terang yang mengusir kegelapan. Juga lambang Kristus sendiri, sang cahaya sejati. Hari ini lilin dinyalakan 1. Minggu depan 2, minggu berikutnya 3, dan minggu berikutnya lagi 4 lilin dinyalakan semua. Artinya semakin bertambah minggu mendekati Natal, hati kita semakin terang, semakin siap menerima kehadiran Tuhan.
Arti khusus dari 4 minggu Advent adalah sebagai berikut. Minggu Advent pertama ditandai dengan penyalaan sebatang lilin ungu, mempunyai arti pengharapan. Kita menantikan kedatangan Kristus dengan pengharapan dan penuh sukacita disertai pertobatan. Lilin pertama ini disebut sebagai lilin nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Kristus telah diramalkan oleh para nabi. Minggu Advent kedua ditandai dengan penyalaan lilin ungu kedua, mempunyai arti kesetiaan dan cinta, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, di mana Kristus akan dilahirkan. Minggu Advent ketiga, minggu ini ditandai dengan penyalaan lilin warna merah muda, mempunyai arti sukacita. Minggu Advent 3 adalah minggu sukacita atau Gaudete, mengingatkan kita untuk bergembira bersama menyambut kelahiran Yesus Kristus. Lilin ketiga disebut sebagai lilin gembala, karena berita sukacita kelahiran Yesus pertama-tama diberitahukan kepada para gembala. Minggu Advent keempat ditandai dengan penyalaan lilin ungu, mempunyai arti perdamaian, mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, pemilik semesta alam. Lilin keempat disebut sebagai lilin malaikat, karena para malaikat bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Anak-anak yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Santo Dionysius dan Redemptus. Pastor Dionysius berasal dari Perancis dan Bruder Redemptus berasal dari Portugal. Mereka berdua pada tahun 1638 datang ke Indonesia, tepatnya di daerah Aceh, untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Tetapi ternyata ada pihak yang tidak menyukai kedatangan mereka di Aceh, sehingga pada akhirnya mereka ditangkap dan dibunuh di pesisir pantai Aceh. Menurut saksi mata, jenazah Pastor Dionysius sangat merepotkan orang di sekitarnya, karena setiap kali dibuang ke laut dan ke tengah hutan, senantiasa kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien atau Pulau Buangan, kemudian dipindahkan ke Goa, India. Di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk memberi makan ribuan orang yang mengikutinya. Hal ini dilakukan Yesus karena hatinya tergerak oleh belas kasihan
melihat mereka kelaparan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus. Hati mereka tergerak oleh belas kasih untuk memberi makanan rohani bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Mereka melakukan hal itu sampai harus mengorbankan dirinya karena kerinduan hati mereka, supaya semakin banyak orang dikenyangkan oleh firman Allah. Anak-anak yang terkasih, dalam minggu Advent ini yang berlangsung selama 4 minggu dan sesuai dengan pesan Injil hari ini, kita diajak untuk mewartakan kebaikan Tuhan, memperkenalkan Tuhan Yesus melalui sikap, perbuatan, dan perkataan yang baik setiap hari. Ketika orang melihat dan merasakan kebaikan yang kita lakukan, maka mereka akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita bisa melaksanakan pesan Injil hari ini dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih, marilah kita lanjutkan ibadat kita dengan menghaturkan doa-doa permohonan. Anak-anak, marilah kita mohon kepada Tuhan agar berkenan menjadikan dunia dan penghuninya lebih terbuka untuk menyambut kedatangan Kristus. Untuk para pejabat di negara kita, ya Bapa, semoga para pejabat di negara kami berkat rahmat-Mu, mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab, serta sungguh berusaha mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, makmur dan sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang yang sakit, ya Bapa, berkatilah orang-orang yang menderita sakit, terutama yang terpapar virus COVID-19. Semoga mereka mendapat kesembuhan berkat rahmat-Mu, dan untuk mereka yang telah meninggal karena virus COVID-19, terimalah mereka dalam kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Bapa, semoga berkat rahmat-Mu, masa pandemi ini segera berlalu, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas secara normal seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua siswa, para guru dan karyawan, ya Bapa, berkatilah orang tua siswa, para guru dan karyawan di SD Strada Bina Mulia 1. Berilah kami kesehatan, kesabaran dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagai orang tua, guru dan karyawan yang dapat mendampingi anak-anak belajar dengan penuh kesungguhan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil, ya Bapa, semoga para siswa SD Strada Bina Mulia 1 dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin
untuk menghadapi pas semester ganjil, sehingga bisa mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin sesuai dengan harapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para siswa di SD Strada Cengkareng, ya Bapa, berkatilah para siswa di Strada Cengkareng ini, semoga semakin tekun belajar dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan tekun berbuat baik kepada setiap orang yang dijumpai setiap hari. Dan semoga kami semua dapat menggunakan masa Advent ini untuk membangun hidup yang lebih baik dan lebih suci. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, sudilah memenuhi harapan umat-Mu yang mendambakan masa depan yang membahagiakan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat kami, terima kasih atas karunia sabda yang boleh kami dengarkan dalam ibadat ini. Semoga karena daya anugerah ini, kami semakin mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah dan menjauhkan diri dari segala yang jahat. Semoga kami didapati siap siaga pada saat Yesus datang dengan mulia. Dan semoga kami diperkenankan masuk ke dalam kerajaan-Nya yang penuh damai sejahtera. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha belajar kita dan niat baik kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita selalu mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.